Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita semua sehat. Amin. 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 Ya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, kabar baik. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji yang baik buat Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tetap jaga kesehatan, tetap pergunakan tetap laksanakan protokol kesehatan supaya kita semua saling menjaga. Ya, kita saling menjaga satu dengan yang lain. Ya, saudara sehat, kita semua sehat. Amin. Amin. Ya, jadi saudara hati-hati. Saya ingatkan kembali bahwa protokol kesehatan itu penting. Ya, saudara kemana-mana juga harus boleh ikutin aturan itu. Cuci tangan sebelum mandi. Kan ya, cuci tangan ya, ketika kita pulang selalu cuci tangan sesering mungkin ya, cuci tangan, lalu kemudian selalu pakai masker, kemana-mana selalu pakai masker, dan jangan dulu kemana-mana kalau tidak penting ya. Baik saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amin. Ya, firman Allah adalah Allah sendiri, karena firman itu telah menjadi manusia. Ya, dan kita percaya bahwa Ia hidup di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, oleh sebab itu kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tidak akan mampu kita jalankan tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak hanya memimpin hidup kita, tetapi marilah hidup di dalam Roh. Ya. Sebab apa? Sebab Roh itu memberi kehidupan, sementara daging itu tidak memberikan apa-apa. Ya, yang penting di sini adalah kita hidup di dalam Roh. Dan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima saja. Sudah dapat semua? Ya, saudara yang online juga yang mengikuti ibadah live ini sudah dapat. Kita sama-sama baca. Mari kita ikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan hadirat Tuhan, sehingga kita diberkati sama-sama. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, demikian selanjutnya secara bergantian. Hidup oleh Roh. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab sama-sama ayat 5-nya 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bagi kita bahwa Roh ya yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Ya, Roh itu telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari hukum dosa. Harusnya kita ini yang dihukum, tetapi Roh
itu sendiri telah memerdekakan kita, yaitu di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus ya dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup oleh roh. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 4, pada waktunya nanti ya, setiap orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, menyembahlah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, memujilah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupanmu, ya, roh dan jiwamu, seluruhnya hanya tertuju kepada Tuhan. Ya, makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana mungkin kalau misalnya ada orang, ya, firman Tuhan bilang harus menyembah dalam roh dan kebenaran, tetapi menyembah Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, roh kita harus menyatu dengan Tuhan. Ada amin? Amin. Ya. Roh kita harus menyatu dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, itu tidak main-main. Kita fokus kepada Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan berkata bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan tadi di ayat 5, dia berkata begini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan di dalam Galatia 5 ayat 22 dijelaskan di sana bagaimana orang yang di dalam Galatia pasal 5 di sana lebih dijelaskan orang yang hidup dalam daging dan orang yang hidup menurut roh. Tuhan mau kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini hidup menurut roh. Ya. Jangan hidup menurut daging. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata orang yang hidup menurut daging, saudara, dia hanya memikirkan kedagingannya saja. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia boleh makan hari ini, apa yang boleh nikmati hari ini, apa yang bentuknya kesenangan pribadinya hari ini, itu yang dia pikirkan. Tetapi hidup menurut roh, saudaraku yang terkasih, mari kita buka di dalam Galatia. Sudah dapat semua? Sudah dapat Galatia pasal 5 mulai dari ayatnya yang ke-16. Ya. Ayatnya yang ke-16 dia berkata begini. Sudah dapat, saya baca saja. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, bahwa setiap orang yang percaya harus hidup menurut roh. Hidup dalam roh. Dalam roh artinya apa? Kita hidup di bawah pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh di sini berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, kita tidak lagi hidup menurut daging. Ya, karena keinginan daging di sini dijelaskan apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Ya, makanya acap kali kita mau datang, kita mau berdoa, tetapi daging bilang kita ngantuk. Ya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang masih hidup di dalam daging itu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sehingga orang yang hidup di
dalam daging itu pertama-tama mudah sekali tersinggung. Karena kalau tidak sesuai dengan keinginannya, dia tersinggung. Orang yang hidup di dalam daging itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apabila keinginannya tidak terwujud, dia tidak senang dan segala sesuatu, maka dia tersinggung. Tetapi orang yang hidup dalam roh, meskipun dia tersinggung, dia tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Dia tetap memuji Tuhan. Kita mau lihat saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Orang yang hidup dalam roh itu, orang yang hidup, nah kita perbandingkan sekarang. Orang yang hidup dalam daging, saudaraku yang terkasih, seringkali lari dari tanggung jawab. Kenapa? Orang yang hidup dalam daging, kalau dia punya masalah, ya stres, sehingga dia melarikan diri, lari dari tanggung jawab. Orang yang hidup dalam daging, ya hidupnya penuh dengan ketakutan. Orang yang hidup dalam daging, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang hidup di dalam roh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia akan tetap berdiri. Meskipun jatuh, Tuhan akan membuat dia berdiri. Orang yang hidup dalam roh itu mampu bertahan di dalam segala situasi dan kondisi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hiduplah dalam roh. Kenapa saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Kenapa kita harus hidup dalam roh? Nah, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita hidup dalam roh, yang pertama kita akan menerima kekuatan. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun di atas. Ketika hidup kita penuh dengan roh, kita hidup di dalamnya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Bukan kuasa untuk melawan, ya, tetapi kuasa untuk memberkati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di doa kemarin kami bahas, ya, di dalam Roma itu dijelaskan, Roma 12 ayat 21, di sana dijelaskan, ya. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah kamu kalah oleh kejahatan, tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini luar biasa sekali, saudara. Kenapa firman Tuhan berkata kita tidak boleh kalah dengan kejahatan? Tetapi selanjutnya dia berkata apa? Tetapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau ada yang menjahati, kalau ada yang berpikir menjahati kita, merencanakan yang tidak baik bagi kita, mungkin saat ini kita sedang dihianati, mungkin saat ini kita sedang disakiti. Tapi firman Tuhan berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Artinya begini, kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, kita kalah. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kamu jangan kalah. Lawan daripada kejahatan adalah kebaikan. Lawan hitam adalah putih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mau kita hidup dalam roh, supaya kita punya kekuatan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Kenapa kita harus hidup dalam roh?
supaya kita kuat. Karena kita ini lemah, saudara. Ketika kita mengikuti daging, kita lemah, kita mudah jatuh. Kita mudah sekali jatuh, saudaraku yang terkasih. Tapi kita mudah, kalau kita ini mengikuti daging, kita mudah terjatuh. Dan masalahnya kalau kita jatuh, itu susah bangkitnya. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar itu jatuh, 7 kali pula Tuhan angkat. Ya, kalau kita hidup dalam roh. Tapi kalau kita nggak hidup dalam roh, kita akan hancur berantakan. Tidak akan ada pemulihan. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mau sadari hidup kita. Kenapa hidup kita seperti ini? Kenapa kehidupan kita tidak berubah? Kenapa hidup kita terus menerus turun dan turun dan turun terus? Ingat, ada maksud dan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan dalam hidup kita itu baik. Tapi kalau kita tidak bijak di dalam, tidak dapat melihat, tidak sadar di dalam teguran Tuhan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, maka tujuan Tuhan yang baik tadi, ya, itu akan menjadi hal yang terburuk. Bukan karena Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri. Ada amin? Ada amin? Oleh sebab itu Tuhan bilang, hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan tadi. Kenapa? Kalau kamu hidup dalam roh, kamu akan menjadi kuat. Kuat, saudara. Telingamu akan kuat. Ya. Kenapa? Kuat mendengar gosip yang gak baik. Amin. Kalau kamu misalnya digosipin, saudara, telingamu itu jadi kebal. Ya. Gosip-gosip yang gak baik itu membal. Gak masuk ke pikiran kita, karena kita kuat. Jadi nggak masuk ke pikiran kita, lalu kemudian kita juga nggak nyambung. Betul? Ya. Hujan harusnya ngambil payung, dia ngambil palu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, telinga kita kuat, kaki kita kuat untuk tetap berdiri, nggak lemah. Jadi ingat yang pertama, kenapa kita harus hidup dalam roh? Supaya kita kuat. Ada amin? Amin. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam roh? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Roma, kenapa kita harus hidup dalam roh? Ya, firman Tuhan jelaskan supaya kita ini benar-benar merdeka. Ya, di dalam Roma tadi dikatakan bahwa supaya kita benar-benar merdeka. Jangan bilang kita merdeka tapi kita masih hidup dalam perbudakan dosa. Jangan kita bilang kita orang percaya tapi kita masih hidup di dalam ketidakbaikan. Ya. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Kalau kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, saudara, berarti kita tidak lagi berbuat dosa. Tapi bukan berarti manusia tidak berdosa. Kita semua ini berbuat dosa. Nggak ada satupun yang benar. Tapi kita mau belajar menjadi baik. Kita mau hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam roh itu supaya apa? Benar-benar kita ini menjadi merdeka.
Kita nggak terikat, saudara. Jangan ikat diri kita dengan dosa. Kalau kita terikat dengan dosa, ya, kalau hanya di pinggirnya masih bisa lepas. Tapi kalau sudah tenggelam di dalamnya, ini nariknya gimana? Ngangkatnya gimana? Kecuali hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada saat ini di tempat ini, maupun saudara-saudaraku yang mendengar kebenaran firman Tuhan, yang mengikuti ibadah live ini, saudaraku yang terkasih, waspada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, situasi pandemi yang berkepanjangan ini. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Orang bisa saja lakukan hal yang tidak baik, bukan karena keinginan. Ingat, ada semboyan yang berkata, kejahatan terjadi bukan karena keinginan daripada si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ya, makanya jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Ya, supaya kita tidak jatuh. Ada amin? Amin. Iblis itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, berapa detik aja kita kasih dia kesempatan, dia mampu merusak hidup kita. Makanya jangan coba-coba. Ya, kasih dia kesempatan. Hidup kita adalah kesempatan untuk melayani itu, bukan kesempatan untuk melakukan dosa. Jangan bilang nanti, mumpung gak ada orang, mumpung gak ada orang, mumpung gak ada yang lihat. Kalau ada yang bilang, iblis bilang, dia gak apa-apa lah sekali-sekali. Ya, besoknya iblis bilang lagi, gak apa-apa sekali-sekali. Ya, ujung-ujungnya apa? Kata iblis terakhirnya, gak apa-apa berkali-kali juga gak apa-apa. Berkali-kali juga gak apa-apa. Jadi terbiasa. Sehingga kita gak menyadari kalau itu dosa apa enggak. Karena kita sudah nikmat melakukannya. Ini gak boleh terjadi sebagai dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup dalam roh adalah memastikan bahwa kita benar-benar orang merdeka. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, hari ini kita belajar menjauhi yang namanya kehidupan daging. Ya. Di dalam Galatia tadi sudah nyata di sana dijelaskan bahwa kehidupan daging, hidup di dalam daging itu, pertama saudara yang terkasih, dia berkata begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu, nah di ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu apa ini? Apa perbuatan daging? Pertama, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
hidup dalam daging. Yang kebagian yang ketiga adalah memastikan kita mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Siapa yang mau dapat bagian dalam kerajaan surga? Ada yang gak angkat tangan? Mau dapat bagian di mana? Coba saya lihat sekali lagi. Siapa yang mau dapat bagian dalam kerajaan surga? Semua ya, puji Tuhan. Ya, kita mau dapat bagian dalam kerajaan surga. Kita mau dapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka itu hidup dalam roh, memastikan hidupmu menjadi bagian dalam kerajaan surga. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Saudaraku yang terkasih, pertama tadi, kenapa kita harus hidup dalam roh? Supaya kita menjadi kuat, supaya kita kuat. Yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam roh? Supaya kita benar-benar merdeka. Orang yang benar-benar merdeka itu bebas, saudara, bebas. Tapi bukan bebas melakukan dosa lagi. Kenapa? Ketika kamu melakukan dosa, kamu sama saja kembali ke Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan ada istilah berkata, ya, babi kembali ke kubangannya. Tahu babi? Itu binatang ya. Dalam firman Tuhan itu enak kalau dimakan. Babi hong, apalagi babi kecap. Ya. Lapar saya, teringat akan babi. Kalau kaki babi di sop enak banget. Saya teringat akan telinga-telinganya, rasanya. Benar-benar kadang-kadang dia memindahkan lemaknya ke kita. Ya, enak ya? Enak ya? Mohon maaf bagi yang tidak makan. Ya, firman Tuhan bilang apa yang dihalalkan Tuhan gak boleh dibilang haram. Amin. Karena jangan ya, mulai sekarang kita mulai jaga-jaga kesehatan. Ya, makan babi mah jangan sesering mungkin. Jangan sering-sering. Ya. Palingan seminggu 3 kali. Enggak. Ada yang bilang kalau mau makan babi itu setahun sekali. Ya. Tadi dibilang 3 kali seminggu kecepetan. 1 kali setahun kelamaan. Ya. Jangan. Ya. Kita harus. Kita kalau beli ya 1 kilo ya, itu lama habisnya. Bisa 1 jam. Kan hitungannya menit. Seperti itu contoh. Ya, itu contoh doang. Karena kan kami rame tangan yang makan. Ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau istri saya sekarang sudah jaga-jaga makan. Luar biasa sekali. Ya. Jadi kayak seperti begitu, saya semua yang menikmati. Ya, itulah. Saya bingung, tapi saya berdoa supaya sesegera mungkin dipulihkan. Amin. Karena kalau ada makanan enak itu, saya cuma nggak enak hati. Iya, nggak enak kalau makan sendiri gitu loh. Ya kan?
kembali kepada firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat bahwa ya firman Tuhan ada firman Tuhan berkata bahwa babi kembali kepada kubangan. Kubangan itu apa? Kotoran. Tapi itu walaupun dimandiin, dibersihin, ya tetap senangnya di mana? Kubangan. Nggak mau dia, meskipun nggak dibersihin, ya. Ya saya lihat di kandang-kandang yang di kandang itu kan tempat kayaknya di belakangnya itu kan, tetap aja tidur di situ. Ya, kenapa bukan di tempat yang bersih? Ya, ini belum merdeka. Meskipun dia sudah dimandiin, tapi belum merdeka.